Anda kembali bersama kami di iNews Pagi bersama saya Breman Atenay dan juga rekan saya Ayan Nufus. Pemirsa. Sejumlah motor terbakar saat pecah bentrokan antara dua kelompok di Magelang, Jawa Tengah. Ya, kericuhan terjadi karena salah paham saat kelompok massa melakukan konvoi di wilayah kelompok lainnya. Dua kelompok massa terlibat bentrokan di dua lokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain memacetkan arus lalu lintas, bentrokan ini mengakibatkan 6 motor hangus dibakar massa. Kejadian terjadi saat kelompok massa hendak pulang ke Yogyakarta. Sampai di Batikan, Pabelan, Kecamatan Mungkit, terjadi gesekan dengan warga setempat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polresta Magelang dibantu TNI langsung terjun ke lokasi untuk menenangkan dua kelompok yang bertikai. Petugas juga telah memediasi dua kelompok massa yang terlibat kericuhan. Bahwa ada kegiatan di Magelang, satu kelompok pelaku mengadakan kegiatan, kemudian kegiatan sudah selesai dari pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian ketika kepulangan, salah satu kelompok ini bersebut dengan kelompok yang lain, kemudian ada salah paham, terjadilah gesekan di lapangan. Sekali lagi kami prihatin dengan kejadian ini dan nanti kita akan memfasilitasi untuk melakukan mediasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali di wilayah Kabupaten Magelang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kasus ini kini tengah ditangani Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa. Bakal Capres Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri milad ke-21 Masjid Muhammad Cengho di Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kedatangan Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta istri Liliana Tanu Sudibyo dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif yang juga Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo disambut hangat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ribuan umat muslim Tionghoa dalam perayaan HUT ke-21 Masjid Muhammad Cengho di Surabaya, Jawa Timur. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji keberadaan Masjid Raya Cengho yang telah menjadi simbol bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Rasa-rasanya masjid ini bisa menjadi zona netral untuk orang bisa berdatangan berdiskusi di beberapa sudut yang ada di komplek ini untuk kemudian menyelesaikan persoalan masyarakat. Masjid Muhammad Cengho didirikan oleh tokoh muslim di Surabaya, salah satunya oleh Ahmad Tanu Sudibyo yang merupakan ayah dari Haritanu Sudibyo. Masjid ini memiliki kenangan yang luar biasa bagi HT dan keluarga. Karena ada sejarah di sini. Ayah kami itu salah satu pendiri Masjid Cengho. Yang tahun 2022, ya, bulan Oktober. Beliau kemudian meninggal tahun 2002. Jadi kalau lihat di daftar nomor 2, nomor 2. Karena saya waktu itu kawan-kawan beliau itu saya kenal, saya lanjutkan juga di sini waktu membangun tambahnya. Pada HUT ke-21 Masjid Muhammad Cengho, Ganjar Pranowo dan Haritanu Sudibyo juga mendapatkan songkok dari Koordinator Dewan Pembina Yayasan Haji Muhammad Cengho, Rashid Harsono. Songkok ini menjadi simbol diterimanya kedua sosok tersebut di kalangan Muslim Tionghoa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ratusan relawan dari alumni SMA sederajat dari seluruh daerah di Indonesia, pemirsa, mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar dinilai sebagai sosok tepat pengganti Presiden Joko Widodo menuju Indonesia Emas 2045. Ratusan relawan yang menamakan dirinya ASUK atau alumni SMA seluruh Indonesia usung Ganjar menggelar acara deklarasi dukungan di Aula Gedung Joang, Menteng, Jakarta Pusat.
Relawan dari alumni SMA Sederajat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini menyatakan dukungannya kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Relawan ASUK, Hendy Pilyang, mengatakan pembentukan ikatan alumni SMA dan SMK ini adalah untuk membantu peraihan suara terbanyak bagi Ganjar Pranowo. Koordinator alumni mengajak serta para anggota untuk menyatukan suara demi kemenangan Ganjar. Dukungannya tentu kita berharap dari teman-teman SMA ini kita minta sama masing-masing alumni, mereka punya koordinator, mereka punya angkatan segala macam, untuk ngajak teman-temannya alumni dari lintas angkatan untuk bersama-sama milih Ganjar sebagai presiden. Karena kami menganggap Ganjar ini adalah penerus daripada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Alumni SMA seluruh Indonesia usung Ganjar saat ini beranggotakan lebih dari 500 orang dan diyakini akan terus bertambah. Masing-masing angkatan memiliki koordinator yang bertugas mengajak rekan-rekan satu angkatan untuk memilih Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Moharlin, Dipo Andi Muharam, iNews melaporkan. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Arsyad Rashid meresmikan Media Center TPN Ganjar Presiden pada Minggu malam. Di Media Center ini nantinya bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar akan diumumkan. Peresmian Media Center Ganjar Presiden dihadiri para pimpinan partai politik pengusung Ganjar Pranowo. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3, dan Hanura. Sejumlah tokoh generasi milenial dan juga Gen Z juga turut hadir dalam acara ini. Ketua TPN Ganjar Presiden Arsyad Rashid mengatakan Media Center TPN nantinya akan melayani segala kebutuhan informasi media massa, yakni terkait kerja dan aktivitas Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, termasuk pengumuman calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Nah, jadi waktunya pasti antara tanggal 19 sama 25. Nah, di mana sekarang kami sudah menyiapkan administrasi dan segala macam, itu kan secara dokumentasi dan semua sedang kita rapikan, ya. Dan juga pembentukan untuk TPD, yaitu pemenang daerah, karena semua itu harus dimasukkan dalam satu kesatuan, gitu. Nantinya, soon kita akan juga announce kapan kita akan mengumumkan siapa cawapresnya, dan juga nanti bagaimana tanggal berapa kita akan melakukan registrasi kepada KPU, gitu. Jadi nanti tunggu ya, makanya di sini nanti informasi pertama pasti datangnya dari rumah ini. Ya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan gugatan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terkait putusan ini, Mahfud menegaskan MK akan memberikan pertimbangan terbaik untuk memutuskan hal tersebut. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin 16 Oktober 2023. Sidang putusan itu dijadwalkan akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terkait putusan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres itu, sejumlah pihak mulai mengeluarkan pandangannya lantaran berjarak 3 hari menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU, yakni 19 hingga 25 Oktober 2023. Namun Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak meramal hasil putusan dan percaya Mahkamah Konstitusi akan memberikan pertimbangan terbaik. Kita tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya, setelah putusan MK itu. Kan Senin. Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Batas usia calon presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 169 dijelaskan bahwa batas minimum capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun sejumlah pihak menggugat ke MK agar batas usia minimum capres atau cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD merespons polemik permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia capres dan cawapres. Mahfud meminta agar publik jangan meramal hasil putusan MK.
Menko Polhukam Mahfud MD merespon polemik permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia capres dan cawapres. Menghitung hari menuju putusan, Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak meramal hasil putusan dan percaya kepada Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan pertimbangan terbaik. Kita tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja ya, setelah putusan MK itu. Kan Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Sedikitnya ada 7 permohonan uji materi UU Pemilu yang putusannya akan dibacakan 16 Oktober. Putusan itu hanya berjarak 3 hari menjelang pendaftaran Capres-Cawapres, yakni 19 sampai 25 Oktober 2023. Pemirsa, ratusan jawara di Banten mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres mendatang. Ratusan jawara menilai Gibran sosok yang mewakili kaum milenial. Ratusan jawara dari 30 peguruan di Provinsi Banten yang tergabung dalam Jawara Banten mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Deklarasi dilakukan di Sekretariat Jabrik di Serang, Banten. Gibran dianggap berprestasi mengantar Surakarta meraih berbagai penghargaan. Gibran juga dianggap sebagai pemimpin muda yang dapat mewakili kaum milenial untuk Indonesia yang lebih baik. Para jawara menilai selama ini sosok Pilpres selalu didominasi oleh calon yang berusia tua. Kami semua yang pada malam hari ini timbul di sini, mudah-mudahan bisa menjadikan Mas Gibran masuk sebagai cawapres. Meskipun memang Pak Gibran ini bukan partai politik, hanya organisasi saja, tetapi kita sudah sepakat bahwa kita pun punya sikap untuk teman-teman ini semuanya untuk mendorong Gibran. Berbagai persiapan partai politik dilakukan jelang Pilpres 2024. Kali ini PLT Ketua Umum P3 turun langsung ke kantor DPC Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kesiapan menyambut Pesta Demokrasi tahun 2024, Muhammad Mardiono melakukan kontrol gerakan mesin partai hingga tingkat TPS. Hal ini dilakukan agar dapat meraih dukungan maksimal hingga akar rumput. Muhammad Mardiono menyebut kader di DPC Kabupaten Deli Serdang sangat solid dan sudah siap menyukseskan sekaligus bekerja untuk memenangkan partai berlambang Ka'bah ini. Sementara Ketua DPC Kabupaten Deli Serdang, Misnan Aljawi, menyatakan kedatangan Muhammad Mardiono merupakan sejarah di Kabupaten Deli Serdang karena baru kali pertama seorang ketua umum partai berkunjung ke kabupaten ini dan menyapa seluruh kader. Di Deli Serdang ini kita punya kader-kader yang cukup solid dan kemudian saya sempatkan ini melakukan konsolidasi di DPC Kabupaten Deli Serdang dan kemudian sekaligus saya tadi itu berjumpa dengan ibu-ibu dan para kaum duafa. Dalam hari ini cukup bangga, terima kasih, apresiasi yang sedalam-dalamnya atas kunjungan ketum kita Pak Haji Mardiono datang ke Deli Serdang. Saya kira sejarah di Deli Serdang ini baru ketum Pak Mardiono yang pertama datang ke Deli Serdang. Sementara itu pemirsa, DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat menggelar syukuran dengan berbagi tali asih kepada ratusan anak yatim piatu pada perayaan hari ulang tahun ke-9 Partai Perindo. Hal yang sama juga dilakukan DPD Partai Perindo Tapanuli Utara, membagikan sembako serta memberikan tali asih pada anak yatim piatu. Bersama ratusan anak yatim piatu, DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat gelar syukuran ulang tahun Partai Perindo ke-9 di Jalan Sudirman, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat juga memberikan tali asih kepada ratusan anak yatim piatu yang hadir sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada sesama. Kami melakukan kegiatan santunan anak yatim, jumlah lebih kurang 200 orang. Kemudian kami melakukan silaturahmi bersama caleg DPR RI, DPRD Provinsi, serta caleg Kabupaten. Seluruh jajaran kita maksimalkan, kita dorong penuh untuk bisa
berkarya dengan bagus untuk mensukseskan keberhasilan Partai Perindo di DPR RI. Pemotongan tumpeng dan kue menandai perayaan hari ulang tahun Perindo ke-9 di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat kecil di hari ulang tahunnya yang ke-9, DPD Partai Perindo Tapanuli Utara membagikan sembako serta membelikan tali asih kepada anak yatim piatu. Sembako kita berikan kepada yatim dan keluarga fakir miskin dan juga anggota Perindo yang layak dibantu. DPD Partai Perindo Tapanuli Utara juga optimis meraih 7 kursi di DPRD Tapanuli Utara pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari ulang tahunnya yang ke-9, pemirsa, DPD Partai Perindo di berbagai daerah menggelar berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Dan seperti apa kegiatannya? Berikut laporan untuk Anda. Potong tumpeng menjadi awal peringatan hari ulang tahun ke-9 Partai Perindo di kantor DPD Partai Perindo, Kota Tebing Tinggi. Sebagai bentuk perhatian dan ungkapan syukur, kader Partai Perindo juga memberikan bantuan berupa beras dan santunan kepada ratusan anak yatim piatu. Semoga Perindo di usia yang ke-9 ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dan pada pemilu 14 Februari 2024 Partai Perindo dapat menang di seluruh Indonesia. Harapan kita Partai Perindo diberikan kepercayaan oleh masyarakat Tebing Tinggi untuk dapat menjadi pemenang pemilu pada pemilu 2024. Peringatan hari ulang tahun ke-9 Partai Perindo juga digelar di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Serdang, Bedagai. Dalam momen ini, para kader diberi semangat dan motivasi untuk berjuang pada pemilu 2024. Niat tulus semua untuk menuju kemenangan 2024 tercapai dengan konsolidasi kerjasama antara DPR RI, DPR Provinsi Sumatera Utara, kemudian seluruh calon legislatif DPRD, Kabupaten Serdang Bedagai, dan seluruh dengan jajaran. Sementara itu di Bangka Tengah, DPW Partai Perindo Bangka Belitung menggelar senam Zumba bersama dan Aerobic Competition 2023 yang dilaksanakan di Gor Sahabudin, Pangkalan Baru. Menyelenggarakan aerobik competition dan zumba. Jadi supaya para ibu-ibu yang ada di Bangka Belitung ini lebih sehat lagi, menjadi seorang ibu yang luar biasa buat anak-anaknya. Perayaan hari ulang tahun partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan diharapkan menjadi berkah bagi Partai Perindo dalam perjuangannya menuju pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Kepulauan Riau mengikuti jalan sehat berhadiah umroh di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ketua Umum DPP Partai Hanura, Osman Sabta, menghadiri sekaligus membuka jalan sehat bersama warga di lapangan Pamedan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo ini membagikan door prize berupa 10 paket umroh, 10 sepeda listrik, dan hadiah elektronik lainnya. Osman Sabta mengapresiasi ribuan warga yang mengikuti kegiatan jalan sehat. Oso menilai warga Kepulauan Riau sangat kritis, kooperatif, dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Osman juga berharap agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang berpihak pada daerah. Tidak menyangka seperti ini Tanjung Pinang ini, yang tadi saya pikir biasa-biasa saja, ternyata masyarakatnya sangat kritis, sangat kooperatif, dan dapat menyelesaikan masalahnya seketika juga. Itu luar biasa, ya. Dan itu berkat komunikasi yang baik antara panitia. Pemirsa, relawan Sandiaga Uno menggelar pelatihan totok punggung bagi muslimah. Selain meningkatkan kesehatan, pelatihan juga dapat meningkatkan ekonomi para terapis. Sejumlah relawan mendapatkan pelatihan totok punggung gratis yang diinisiasi oleh OKOC Kemanusiaan di Jakarta. Totok punggung diyakini dapat melancarkan peredaran darah, asupan nutrisi, dan juga oksigen ke seluruh tubuh. Manfaat yang diberikan totok punggung ini dinilai sangat baik dalam terapi pengobatan. Hampir semua keluhan dapat dikurangi dengan terapi ini. Namun untuk memperoleh hasil maksimal, totok punggung harus dilakukan pada titik-titik yang tepat. Metode ini mirip dengan akupuntur. Jika akupuntur menggunakan jarum, maka totok punggung menggunakan pijatan.
Edukasi terapi yang sangat mudah, sangat murah, dan tanpa alat. Hanya dengan menggunakan jari-jari tangan, khususnya jari telunjuk, sehingga nanti bisa melakukan terapi di punggung, khusus di punggung, tanpa obat dan tanpa alat. Ini ilmu baru buat saya, banyak manfaatnya insya Allah untuk keluarga dan lingkungan saya, karena bisa menterapi pasien tanpa obat. Nah, itu dari ilmu yang saya dapat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, memperingati HUT ke-78 TNI dan Sumpah Pemuda, ratusan prajurit Kostrad menggelar bakti sosial di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan diisi dengan pembersihan sungai, penanaman pohon, dan pemberian bingkisan kepada warga. Divisi Infanteri 1 Kostrad bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, Polres, dan masyarakat Karawang menggelar bakti sosial di Kecamatan Cibuaya. Dengan tema Kostrad Peduli Lingkungan untuk Indonesia Maju, acara ini diisi dengan pengobatan gratis, pembersihan kali, penanaman pohon hingga pemberian sembako kepada warga. Pembersihan area sungai selama 2 minggu oleh ratusan prajurit Kostrad berdampak pada lancarnya aliran air ke ribuan hektar sawah di kawasan lumbung padi nasional ini. Acara puncak bakti sosial dihadiri Wakil Bupati Karawang Haji Aib Saipullah, Kapolres Karawang, dan perwakilan pejabat Provinsi Jawa Barat. Apa yang sudah kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan bisa kita sama-sama jaga, sehingga manfaat yang kita rasakan hari ini tidak berhenti di hari ini atau minggu depan, tapi bisa kita manfaatkan atau rasakan sampai dengan batas yang tidak ditentukan. Kami juga mengucapkan terima kasih dengan sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan nanti karya bakti alhamdulillah yang hari ini dilaksanakan oleh Kostrad, di mana ulang tahunnya ke-78, mudah-mudahan nanti juga tahun yang akan datang pun sama, mudah-mudahan bisa memberikan kami. Tentunya bersama harapan mudah-mudahan kegiatan apa yang memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat, mudah-mudahan bisa menjadikan keberkahan untuk kita semua. Semoga program-program yang diusung oleh Kostrad dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan musisi ternama Indonesia turut memeriahkan konser musik hip hop, R&B, dan juga soul di acara Flav Festival 2023. Konser digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu dan Minggu malam. Ribuan penonton membanjiri gelaran konser hip-hop dan R&B Flav Festival di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu malam. Acara ini dimeriahkan oleh berbagai musisi hip-hop dan R&B tanah air. Para musisi lawas seperti Saikoji, Tuan 13, Yako, dan Kunto Aji tidak ketinggalan ikut memeriahkan konser ini. Selain itu, acara ini juga diisi oleh penampilan band hip rock Indonesia, Sen Loco. Pihak penyelenggara mengatakan acara ini adalah wadah atau rumah bagi para musisi hip hop dan R&B tanah air. Tujuannya tidak lain agar mereka merasa yakin dan terus dapat berkarir lewat genre musik ini. Acara yang sekaligus menjadi rumah bagi para musisi hip-hop diharapkan mampu memberikan efek kepada masyarakat agar lebih mengenal musik hip-hop dan R&B, serta mampu mempersatukan Indonesia lewat musik khas ini. Dari Jakarta, Moharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, akad massal KPR Syariah digelar salah satu bank di Banda Aceh, Aceh. Akad diikuti 33 kantor cabang dari seluruh Indonesia secara serentak dengan total rumah sebanyak 2.187 unit. PT Bank Tabungan Negara Persero atau Bank BTN kembali menggelar akad massal KPR Syariah tahun 2023.
Akad massal nasional ini digelar secara serentak di Banda Aceh, Aceh. 33 kantor cabang berpartisipasi dengan total rumah 2.187 unit, terdiri dari 1.779 rumah subsidi dan 364 rumah non-subsidi. Khusus untuk Provinsi Aceh, Bank BTN akan menggandeng 80 mitra developer untuk membangun perumahan layak huni bagi masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita lakukan akad massal untuk KPR dan ini merupakan rangkaian akad massal yang terus BTN lakukan baik secara total konvensional dan syariah maupun dan syariah sendiri. Nah ini saat ini kita lakukan khusus syariah di Aceh dan Alhamdulillah untuk di Aceh sendiri Bank BTN itu tidak hanya dari sisi KPR-nya kita support tapi juga dari sisi developersnya, baik itu pembiayaan untuk basah lahan maupun untuk konstruksi. Bank BTN menargetkan pembangunan rumah sebanyak 45.750 unit di tahun 2023. Akad massal ini merupakan salah satu komitmen Bank BTN untuk terus menyalurkan KPR bersubsidi. Tujuannya agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kaum milenial bisa mendapatkan hunian yang layak. Dari Banda Aceh, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza semakin parah usai diblokade oleh Israel. Warga kesulitan pasokan makanan, listrik hingga air bersih. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana.